introduce myself. My name is Kayla Melan. I'm from class 24 Management B. Here I will explain the material sample hypothesis testing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel, yaitu adalah proses untuk membuktikan suatu dugaan hipotesis tentang populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dugaan tersebut bisa diterima atau harus ditolak berdasarkan hasil penelitian. Contohnya, sebuah perusahaan kopi ingin tahu apakah berat kemasan benar-benar 250 gram seperti yang tertera, maka dilakukan pengujian hipotesis menggunakan sampel kemasan. Jenis-jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis 0, H0, atau hipotesis alternatif H1 atau HA. Hipotesis 0, H0, hipotesis yang dianggap benar sementara waktu sebelum diuji. Contoh, rata-rata berat kemasan sama dengan 250 gram. Dan hipotesis alternatif H1 adalah hipotesis yang menyatakan hal sebaliknya yang akan diterima jika H0 ditolak. Contohnya, rata-rata berat kemasan tidak sama dengan 250 gram. Hipotesis memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah hasil penelitian mendukung atau menolak dugaan awal. Yang kedua untuk membantu peneliti mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Dan yang terakhir ada menentukan kesimpulan yang lebih objektif dan ilmiah. Langkah-langkah pengujian hipotesis yaitu ada 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis, yaitu tentu apa yang akan diuji, H0 atau H1. Kemudian ada menentukan tingkat keyakinan signifikan, yaitu biasanya 5% atau 1%, menunjukkan seberapa besar resiko kesalahan yang bisa diterima. Yang ketiga ada menentukan jenis uji yang digunakan, disesuaikan dengan jenis data dan ukuran sampel. Misalnya, uji rata-rata, uji proporsi, atau uji perbedaan. Yang ketiga ada mengambil keputusan, yaitu bandingkan hasil perhitungan statistika dengan nilai batas yang telah ditentukan. Jika hasilnya berbeda jauh dengan H0, maka H0 ditolak. Jika hasilnya mendukung H0, maka H0 diterima. Untuk menyimpulkan hasil, menyatakan hasil dalam bentuk kalimat penelitian, misalnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara berat kemasan dan standar yang ditetapkan. Terus yang terakhir ada jenis pengujian, yaitu ada uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah digunakan jika hipotesis menyatakan perbedaan ke satu arah saja, lebih besar atau lebih kecil. Contohnya berat kemasan kurang dari 250 gram. Kemudian ada uji dua arah, yaitu digunakan jika hipotesis hanya menyatakan adanya perbedaan tanpa arah tertentu. Contohnya berat kemasan berbeda dari 250 gram. Contoh kasusnya yaitu sebuah toko ingin tahu apakah pelayanan pelanggan mereka sudah memuaskan, maka mereka mengumpulkan dari 30 pelanggan. Hasil menunjukkan sebagian merasa puas, sebagian tidak. Dengan hasil pengujian hipotesis, toko bisa menentukan secara ilmiah apakah tingkat kepuasan pelanggan memang sudah baik atau belum. Jadi kesimpulannya, pengujian hipotesis adalah alat yang penting dalam penelitian statistik, yaitu dan melalui data sampel kita bisa menarik kesimpulan tentang populasi dan rasional dan dengan tekstur. Hasil pengujian membantu dalam mengambil keputusan berbasis data, bukan sekedar opini atau perkiraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.